Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Sulistiardi dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis rancangan pekerjaan dan analisis rancangan pekerjaan lanjutan. Perusahaan merupakan suatu instansi yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Pencapaian tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, karena sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya, sumber daya perlu mengetahui tugas-tugas, wewenang, serta kewajiban yang harus dilakukan pada suatu perusahaan yang dikenal sebagai analisis pekerjaan. Rancangan pekerjaan yang merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan, di mana sumber daya manusia dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan wewenang masing-masing. Untuk setiap pekerjaan yang dilakukan diharapkan dapat dengan cara yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia dapat dikatakan salah satu modal dan memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sebaik mungkin. Menurut Sutrisno, menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan oleh suatu perusahaan karena sumber daya manusia memiliki peran yang aktif dalam pencapaian kesuksesan suatu perusahaan dalam proses pengembalian keputusan. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Haryanja yang menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan keseluruhan dalam penentuan, pelaksanaan, pekerjaan, dan program yang bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja, pengembangan, dan meningkatkan dukungan terhadap keefektifan suatu perusahaan. Berdasarkan uraian dari beberapa para ahli, diketahui bahwa pada suatu perusahaan, sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan tugas-tugas yang telah diberikan secara rinci dan pada sumber daya manusia yang tepat. Pekerjaan yang terlalu sulit dan memaksakan sumber daya manusia untuk melakukannya tentu akan menjadi sebuah masalah, karena pekerjaan tersebut tidak mampu diselesaikan dengan baik dan efektif. Analisis pekerjaan akan menghasilkan informasi untuk mendeskripsikan pekerjaan seseorang terkait daftar apa saja yang diminta pada suatu pekerjaan dan orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Analisis jabatan atau pekerjaan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, proses memperoleh informasi setiap jabatan atau pekerjaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kedua, proses mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional beserta tanggung jawabnya. Manfaat analisis pekerjaan adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang akan digunakan. Rancangan pekerjaan adalah fungsi dari penerapan kegiatan-kegiatan seorang individu atau kelompok karyawan untuk penentuan jenis-jenis pekerjaan dan penempatan karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dan suatu jabatan pekerjaan. Tujuan rancangan pekerjaan secara umum adalah untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan perusahaan, teknologi, dan perilaku. Dengan demikian, sudut pandang personalia, rancangan pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja, di mana hal ini tercermin pada kepuasan kerja para karyawan yang memegang jabatan tersebut. Teknik yang dilakukan pada rancangan menurut Shimamura terdiri dari yang pertama, rotasi kerja, yaitu pekerjaan yang dilakukan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya, karena pada setiap pekerjaan memiliki beberapa tugas yang berbeda-beda. Yang kedua, perluasan kerja, yaitu suatu proses pengembangan karyawan untuk berpikir dan berperilaku seperti manajer dan peranan dari pemegang jabatan untuk dikembangkan. Yang ketiga, pemarkayaan pekerjaan, yaitu suatu proses pengembangan karyawan. Yang kedua, perluasan kerja, yaitu jumlah tugas yang dilakukan oleh karyawan tidak melaksanakan, misalnya
3 tugas tetap, 6 tugas. Yang ketiga, pemarkaian pekerjaan, yaitu proses pengembangan karyawan untuk berpikir dan berperilaku seperti manajer dan peranan dari pemegang jabatan untuk dikembangkan. Yang keempat, simplifikasi pekerjaan, yaitu dapat membagi tugas menjadi lebih sederhana agar efisien. Perencanaan, tidak hanya tugas manajer dan karyawan hanya melakukan tugas saja. Analisis pekerjaan dan rancangan pekerjaan merupakan suatu informasi meliputi tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tenaga kerja, sesuatu dengan wewenang dan jabatan yang mereka tempati. Tugas tersebut diberikan pada seorang karyawan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga analisis pekerjaan tersebut perlu dilakukan agar sumber daya manusia memiliki tanggung jawab pada pekerjaan yang mereka jalankan. Sebelum melakukan pengerjaan sebuah pekerjaan, biasanya dilakukan pengkajian mengenai aktivitas-aktivitas yang perlu dikerjakan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, analisis pekerjaan sangat dibutuhkan dalam perencanaan sebuah pekerjaan. Bila diamati analisis pekerjaan pada pembangunan basement, terdapat 2 pekerjaan yang harus dilakukan, yakni pekerjaan penggalian dan pemasangan diaphragm wall. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Pada manajemen sumber daya manusia, analisis pekerjaan dapat juga dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan sudah terlaksana dengan baik melalui sumber daya manusia yang ada dan untuk mengetahui sumber daya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan yang sudah direncanakan. Manajer memastikan bahwa karyawan yang ditempatkan berada di posisi pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Ketika pekerjaan dilakukan oleh beberapa karyawan atau staf yang ahli dalam bidangnya, maka pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien. Analisis pekerjaan juga dapat bertindak dalam mengevaluasi sebuah pekerjaan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses pengerjaan sebuah pekerjaan atau sebaliknya, mengembangkan dan mempertahankan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut dinilai berjalan dengan baik. Hasil analisis pekerjaan yang berkaitan dengan informasi penting bagi perusahaan dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan, sehingga informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendaftar berdasarkan basis kompensasi. Kedua, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Ketiga, menghilangkan persyaratan-persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi pekerjaan individual. Yang keempat, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Kelima, memadukan lamaran-lamaran dengan kualifikasi yang ada. Keenam, meramalkan dan menentukan kebutuhan pelatihan untuk karyawan baru dan lama, serta mengembangkan karyawan yang potensial. Ketujuh, menetapkan standar prestasi kerja yang menantang. 8, mengatur perusahaan dengan kemampuan dan keterampilannya. Kesembilan, membantu revisi struktur organisasi dan memperbaiki aliran kerja. Keberadaan analisis pekerjaan sangat dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia. Secara hukum, perusahaan tidak dituntut untuk membuat analisis pekerjaan, namun manajemen sumber daya manusia yang efektif menuntut adanya analisis pekerjaan. Adapun jabaran mengenai aktivitas sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Kedua, perekrutan dan seleksi. Ketiga, kompensasi. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Kelima, penilaian kinerja. Keenam, keselamatan dan kesehatan. Dan ketujuh, hubungan serikat tenaga kerja. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.